Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anissa Nuraini. Kali ini aku akan bagi tips untuk teman-teman menjadi guru les private yang menyenangkan untuk anak-anak. Mungkin ada teman-teman yang sedang kuliah dan sedang mencari pekerjaan part-time. Les private ini sangat cocok buat teman-teman. Selain dapat cuan, teman-teman juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan tips yang aku akan kasih ini itu berguna untuk menghadapi murid umur 4 sampai 12 tahun. Ya bisa dikatakan untuk prasekolah hingga SD ya. Oke, aku akan kasih 3 tips untuk teman-teman. Dan tips yang pertama adalah teman-teman harus ekspresif, lembut. Karena rata-rata ketika pertama kali bertemu, anak-anak ini tuh masih kaku, banyak diemnya, dan ada beberapa yang merasa takut dengan bertemu orang baru. Tapi itu nggak apa-apa, itu normal. Teman-teman di sini harus selalu happy, harus selalu menunjukkan antusias untuk bisa deket dengan si anak. Kemudian kita juga harus lebih aktif tentunya, gitu ya teman-teman. Harus ekspresif dan jangan marah gitu, jangan marah, jangan menunjukkan ekspresi yang kaku, karena anaknya udah kaku, masa kita juga ikut kaku. Tips yang kedua, teman-teman harus tahu dulu nih sampai mana kemampuan anak itu dalam mendalami pelajarannya. Fungsinya adalah supaya nantinya anak ini enjoy dalam belajar. Misalnya nih teman-teman bisa kasih pertanyaan dulu, Dek, kamu perkalian sudah bisa belum? Gitu. Kalau dia jawab bisa, teman-teman bisa kasih materi perkalian dasar. Tetapi kalau anak itu menjawab belum bisa, teman-teman bisa turunkan menjadi penjumlahan dulu ya. Teman-teman kasih soal penjumlahan, kemudian si anak mengerjakan. Dan ini penting, selama anak mengerjakan, kita harus perhatikan nih bagaimana cara dia mengerjakan, kemudian mengenai ketangkasannya. Jadi cepat atau lambatnya dia dalam mengerjakan, kita juga harus memperhatikan. Dan harus jeli ya teman-teman ya. Tips yang ketiga dan yang terakhir adalah inovasi belajar. Jadi teman-teman harus menciptakan inovasi belajar. Kenapa harus ada inovasi belajar nih Kak? Nah, kemungkinan ketika les itu sudah berjalan lama, mungkin bisa lebih dari 5 kali pertemuan, 6 kali pertemuan, anak-anak ini biasanya merasa bosan. Dan itu wajar teman-teman, itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa cari tahu dulu nih hobi anak itu apa. Mungkin ada yang mewarnai, menggambar, ataupun membuat karya 3 dimensi. Teman-teman bisa persiapkan peralatan mewarnainya, atau sketsa gambar, atau mungkin perlengkapan untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, dengan cara ini, anak-anak akan merasa bahwa hobinya bisa tersalurkan. Dan selama les tidak hanya mengerjakan PR ataupun materi seperti biasa, tetapi hobinya juga bisa dilakukan ketika les. Itu tadi 3 tips dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengajar les private. Dan mungkin ada pertanyaan mengenai les private atau yang lainnya, bisa komen di bawah dan tentunya pasti akan aku jawab. Dan yang mau request atau mau Kak kasih tips-tips yang lain dong, oh boleh banget. Sekian, terima kasih.